Hai, selamat datang di channel Bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin olahan dari mie, yaitu risol mie. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama adalah isiannya dulu. Saya menggunakan bakso yang kemarin dibikin, yaitu bakso ayam. Banyaknya kurang lebih 15 butir. Kemudian cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Baksonya diiris-iris kecil-kecil. Tentunya saya menggunakan pisau cantik yang tajam terbuat dari stainless steel. Pisau ini namanya Neo Blade, keluaran Stain Cookware. Untuk menghaluskan bumbunya, saya menggunakan food processor keluaran dari mito.id, namanya OmniBlade. Food processor ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam, jadi bikin bahan-bahan makanan seperti lada, kemudian bawang putih, bawang merah cepat halus, bahkan untuk daging sekalipun. Lalu tambahannya adalah mie telur. Saya menggunakan 3 ayam. Kemudian ada garam, kaldu bubuk, lada, dan sedikit gula pasir. Panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng. Tentunya saya menggunakan wajan Star Pan keluaran dari Stain Cookware. Wajan ini sudah coating granit, aman banget buat kesehatan. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai benar-benar matang. Harus matang ya teman-teman, karena kalau tidak matang nanti berbau langu. Setelah dirasa bumbu sudah matang, masukkan bakso yang sudah diiris-iris, lalu bumbu, dan ditumis lagi sampai semuanya tidak terasa mentah. Lalu masukkan mie yang sudah direndam dengan air panas, kemudian ditiriskan, diaduk-aduk sampai rata. Di sini teman-teman jangan lupa ya, tes rasa, asin, gurih, kemudian manis, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai, isi mie goreng ini siap untuk digunakan untuk isiannya. Sekarang saya siapkan kulitnya. Tepung yang saya pakai adalah cakra kembar. Boleh juga diganti dengan tepung segitiga biru. Banyaknya 300 gram. Kemudian masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Setengah sampai 3/4 sendok makan garam, kemudian 700 sampai 750 ml air. Jadi masuknya bertahap ya, kalau misalnya 700 sudah cukup di stop. Masukkan 1 butir telur, kemudian 1,5 sendok makan minyak goreng, diaduk-aduk. Setelah ini jangan lupa disaring untuk mendapatkan kulit risol yang lembut. Setelah disaring, adonan siap untuk dicetak. Saya menggunakan wajan ukuran 18 cm. Teman-teman silahkan dioles sedikit dengan minyak goreng setiap akan didadar. Jangan lupa pastikan dadaran kulit risol ini benar-benar matang. Tandanya pinggirannya sudah mulai mengelupas dan kalau dipegang tidak lengket.
Siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air, kemudian siapkan juga isiannya. Disusun, masukkan kurang lebih 1 sendok makan isian mie goreng, lalu dilipat kiri dan kanan, digulung ke depan. Setelah itu dilem supaya tidak mudah lepas saat digoreng. Lalu celupkan risol yang sudah dibentuk ke dalam adonan tepung dan masukkan ke tepung roti. Dibalur-balur seperti ini sampai selesai. Setelah selesai, risol bisa dijual dalam bentuk frozen maupun digoreng matang. Teman-teman, ini enak banget dan simple. Buatlah variasi isian risol seperti bihun, kemudian sosis, ada juga makaroni. Semuanya sudah saya share ya di YouTube saya, jangan lupa ditonton. Kemudian digoreng. Tentunya saya menggunakan wajan dari stand cookware namanya Emerald. Ini tebal banget, sudah coating granit, anti lengket, oke banget deh. Risolnya digoreng sampai warnanya kecoklatan. Untuk resep ini silakan dicoba ya, anti robek banget kulitnya. Setelah warnanya kecoklatan diangkat dan ditiriskan. Saya menggorengnya tidak banyak karena sebagian disimpan dalam bentuk frozen, kemudian dipotong lalu dihidangkan. Teman-teman silakan mencoba, resep ini recommended banget. Bisa dijual, harganya 2.500 sampai 3.000-an. Atau kalau mau dijual lebih murah lagi, isiannya bisa dikurangin. Jadinya kurang lebih menggunakan wajan 18 cm 20 sampai 22 risol. Selamat mencoba. Salam sehat.